Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya, Alex Suhendra, dan kita akan lanjutkan kisah dari malam sebelumnya. Langsung saja, ini adalah kisahnya. Pada malam keempat, Ratu Syahrozad melanjutkan ceritanya. Mendengar kata-kata nelayan, Jin Ifrit segera menggoyang-goyangkan tubuhnya dan berubah menjadi asap. Asap itu membumbung dan menyebar. Sesaat kemudian, asap itu mengumpul dan masuk ke dalam kendi perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian, asap itu sudah masuk seluruhnya ke dalam kendi. Hai nelayan, nelayan miskin, hai, aku telah berada di dalam kendi ini. Apakah engkau masih tidak percaya padaku? Si nelayan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera mengambil tutup kendi dan menutupnya. Lalu dia berkata, "Wahai jin laknat, sekarang engkau boleh memilih bagaimana caramu akan mati. Sebab aku akan melemparkanmu ke laut. Aku akan duduk di sini dan menghalangi setiap nelayan yang mencari ikan. Aku akan mengatakan kepada mereka bahwa di sini ada jin yang sangat kejam yang akan membunuh siapapun yang membebaskannya." Mendengar ucapan si nelayan, Jin Ifrit sangat gusar dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kendi. Tetapi Baginda, dia tidak bisa karena terhalang oleh tutup ajaib yang bertahtakan cap cincin Nabi Sulaiman. Wahai nelayan, ampunilah aku, please, sebab aku hanya bercanda kepadamu. Please, nelayan, please. Aku kok gak percaya ya sama kamu ya. Karena engkau adalah makhluk terlaknat. Kamu tahu? Setelah berkata demikian, nelayan itu mulai menggelindingkan kendi ke arah laut. Jin Ifrit menjerit-jerit Paduka, tetapi si nelayan tidak mempedulikannya. Setelah hening beberapa saat terdengarlah suara jin. Oh nelayan yang baik, apa yang sedang engkau lakukan? Aku akan menghanyutkanmu ke laut. Jika engkau telah menghuni laut selama 800 tahun, maka engkau akan menghuni laut ini sampai hari kiamat. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, biarkanlah aku hidup. Niscaya Allah akan memanjangkan usiamu. Sebaliknya, jika engkau membunuhku, maka Allah juga akan mewafatkanmu. Tetapi engkau menolak permohonanku dan berkeras hati ingin membunuhku. Ya, maka sekarang giliranku untuk membinasakanmu. Wahai nelayan. Oh, bebaskanlah aku dan engkau akan kuberi kekayaan. Beneran deh. Engkau adalah jin laknat pendusta. Aku tak akan mempercayaimu. Sungguh, engkau dan aku ini bagaikan Raja Yunan dan Royan Al-Hakim. Apa maksudmu dengan keadaanku dan keadaanmu bagaikan Raja Yunan dan Royan Al-Hakim? Ceritakanlah kepadaku. Siapa mereka? Kemudian nelayan pun bercerita. Ketahuilah, wahai jin, ketahuilah. Dahulu kala ada seorang raja bernama Yunan yang berkuasa di Ruman, salah satu negeri di Persia. Raja Yunan memiliki pasukan yang kuat, pengawal dan pelayan yang setia dari berbagai jenis makhluk Allah. Raja tersebut terserang penyakit lepra. Semua tabib di negerinya tidak ada yang sanggup menyembuhkan penyakitnya sekalipun berbagai obat dan ramuan telah dicoba.
pada suatu hari, datanglah ke kerajaan Ruman seorang bernama Royan Al-Hakim. Si pemuda ini telah mempelajari seluruh kitab dari Yunani, Persia, Turki, Arab, Romawi, Syria, bahkan Ibrani. Berbagai ilmu telah dipelajarinya, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Ia juga mengetahui khasiat dan bahaya dari berbagai daun-daunan dan akar-akar pohon. Setelah berada di kerajaan Ruman selama beberapa hari, Royan Al-Hakim mendengar kabar tentang penyakit yang diderita oleh Raja Yunan. Suatu waktu, saat fajar menyingsing dengan mengenakan pakaian yang paling indah, Royan Al-Hakim menghadap Raja Yunan. Di hadapan raja, ia memperkenalkan diri. Yang mulia Raja Yunan, hamba adalah seorang pengembara bernama Royan Al-Hakim. Hamba mendengar tentang penyakit Baginda yang sulit disembuhkan oleh semua tabib di kerajaan Ruman. Oleh karena itu, Baginda, hamba datang menghadap untuk mengobati penyakit Baginda. Yang mulia, dengan izin Allah, hamba akan mengobati penyakit itu tanpa memberikan ramuan ataupun obat. Wah, demi Allah, jika benar engkau sanggup mengobati penyakitku ini tanpa memberikan obat dan ramuan, maka aku akan memberikan hadiah kepadamu. Demikian kata Raja Yunan menanggapi. Lalu dia melanjutkan, Aku akan memberimu kekayaan yang berlimpah hingga dapat engkau nikmati bersama anak cucumu. Bahkan, aku akan menjadikanmu sebagai orang kepercayaanku. Tetapi, satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Bagaimana caranya engkau akan menyembuhkan penyakitku? Hamba akan menyembuhkan penyakit yang mengganggu tubuh Baginda, insya Allah. Tetapi, harap Baginda bersabar hingga esok hari, Baginda. Baiklah, datanglah ke istana besok pagi. kemudian Royan Al-Hakim mohon pamit kepada Raja Yunan untuk kembali ke penginapannya. Sesampainya di penginapan, ia segera mempersiapkan alat pengobatan. Ia membuat sebuah benda berbentuk palu yang ujungnya melengkung. Palu itu ia lubangi. Pada tangkai pegangan palu, ia bubuhi ramuan berkhasiat. Selain itu, dengan ilmu yang ia kuasai, Royan Al-Hakim membuat bola. Keesokan harinya, aduh suaraku kok fales ya Jin, gak apa-apa ya. Royan Al-Hakim menghadap raja. Sesampainya di istana, ia mencium lantai di hadapan Raja Yunan dan segera meminta raja mendahuluinya menuju lapangan untuk bermain bola. Bermain bola dengan menggunakan palu panjang. Maka, dengan ditemani oleh para pembesar istana, Raja Yunan berangkat ke lapangan. Tidak lama kemudian, Royan Al-Hakim datang ke lapangan dan memberikan palu itu kepada Raja Yunan. Lalu dia berkata, Baginda, ambillah palu ini dan peganglah sebagaimana cara hamba memegangnya. Lalu berjalanlah sambil memukul bola itu sekuat tenaga hingga tangan dan tubuh Baginda berkeringat. Maka niscaya obat di telapak tangan Baginda akan bekerja dan menyebar ke seluruh tubuh. Jika Baginda sudah berkeringat dan obat itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka hendaklah Baginda kembali ke istana untuk segera mandi. Setelah itu, Baginda boleh bubuk. Insya Allah Baginda akan segera sembuh. mendengar penuturan Royan Al-Hakim, Raja Yunan segera memegang palu dan menunggangi kuda kesayangannya. Keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk. Kemudian dia sambil naik kuda, dia memukul bola sekuat tenaga, mengejarnya dan kembali memukulnya hingga seluruh telapak tangan dan tubuhnya berkeringat.
Kedebak gedebuk. Setelah berlalu beberapa saat, trok tok tok tok. Udah trok tok tok toknya, nggak usah trok tok 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 lagi, Pak Dalang. Oh iya, monggo dilanjutkan. Iya, saya lanjutkan, Ge. Monggo. Setelah berlalu beberapa saat, Royan Al-Hakim mengetahui bahwa ramuannya telah menyebar ke seluruh tubuh Raja Yunan. Maka ia segera meminta kepada Raja agar menghentikan permainannya dan mempersilahkan Raja untuk kembali ke istana, membersihkan tubuh dan bubuk siang. Raja Yunan memenuhi permintaan Royan Al-Hakim dan memerintahkan para pelayannya agar mempersiapkan kamar mandi serta merapikan tempat tidur. Sesaat kemudian, Raja Yunan sudah berada di kamar mandi dan mandi sepuas-puasnya. Kecebar, kecebur, mabrus. Setelah mandi, ia berpakaian dan beristirahat. Ia kemudian bobok siang di kamar pribadinya. Sepeninggal Raja Yunan, Royan Al-Hakim kembali ke penginapannya. Esok harinya, Royan Al-Hakim menghadap Raja Yunan. Sang raja menyambutnya dengan gembira dan mempersilahkan masuk ke kamar pribadinya. Sesampainya di hadapan raja, Royan Al-Hakim mencium lantai sesaat, kemudian melantunkan sebuah syair. Kau berikan anugerah saat aku mohon kepadamu. Sedang jika orang lain memanggilmu, engkau menolaknya. Oh wahai pemilik cahaya yang sinarnya menghapus pekatnya malam, wajahmu selalu bercahaya sedang wajah dunia masih suram. Sungguh, kau limpahkan berbagai anugerah kepada kami layaknya kau guyurkan hujan kepada bukit-bukit yang dahaga. Kutinggalkan harta untuk mencari kemuliaan hingga akhir zaman. Lalu kemudian sang raja tepuk tangan, prok. Setelah itu, setelah melantunkan syairnya, Raja Yunan bangkit dan memeluk si Royan Al-Hakim serta mengajaknya duduk bersama. Oh Jin, sang raja kemudian memberikan jubahnya yang indah kepada Royan Al-Hakim. Rupanya Jin, ketika Raja Yunan keluar dari kamar mandi, ia memperhatikan tubuhnya. Ia mendapati tubuhnya sudah tidak terkena lepra lagi. Bahkan tubuhnya terasa lebih sehat dan bersih bagaikan perak putih. Melihat hal ini, Raja sangat gembira dan merasa amat lega. Pada suatu pagi, Raja Yunan memasuki balairung kerajaan dan duduk di singgasana kerajaannya. Tidak berapa lama setelah itu, masuklah para pejabat istana. Masuk pula Royan Al-Hakim menghadap raja. Sang raja menyambutnya dengan penuh perhatian serta segera mengajaknya menikmati hidangan yang telah tersedia. Trok tok tok tok, nggak usah trok tok tok tok, saya sudah trok tok tok tok. Monggo. Nah, saya lanjutkan ya. Ya silakan. Setelah sepanjang hari berada di istana, Royan Al-Hakim berpamitan kepada Raja Yunan dan sang raja memerintahkan pada bendahara kerajaan untuk memberikan hadiah uang 1000 dinar, pakaian, dan hadiah-hadiah lainnya. Raja Yunan juga menghadiahkan seekor kuda yang sehat dan indah kepadanya. Setelah itu, Royan Al-Hakim pulang menuju penginapannya. Orang itu telah menyembuhkanku tanpa menyentuh tubuhku atau mengoleskan minyak apapun. Demi Allah, ini adalah kepandaian yang sempurna. Orang ini harus dihormati dan mesti dijadikan sebagai sahabat selama-lamanya. Demikianlah ucap raja kepada para pejabat istana sepeninggalnya Royan Al-Hakim. Raja Yunan melewatkan malam-malamnya dengan perasaan gembira karena kesehatannya telah pulih seperti sedia kala. Saat pagi tiba, ia duduk di singgasananya, menerima para pembesar kerajaannya menghadapnya. Para pangeran dan menteri duduk berjejer di sebelah kiri dan kanannya. Raja Yunan memerintahkan para pengawal untuk menjemput Royan Al-Hakim. Nah, tidak berapa lama kemudian, Jin, Royan Al-Hakim tiba di istana dan segera bersujud menghormat raja.
Lalu Raja Yunan berdiri membimbingnya untuk duduk di dekatnya serta maem bersama. Setelah selesai kelakap-kelekep ceprat-ceprat nyem leg makan bersama, Raja Yunan masih memberikan penghormatan kepada Royan Al-Hakim dengan menghadiahinya jubah kehormatan. Keduanya berbincang-bincang hingga sore hari. Ketika Royan Al-Hakim merasa sudah waktunya untuk go home, Raja memberinya 5 buah jubah dan uang 1000 dinar. Royan Al-Hakim pulang dengan penuh rasa syukur. Pagi harinya, Jin, Raja Yunan menuju balairung kerajaan. Para pembesar kerajaan telah menunggunya. Di antara para wazirnya ada salah seorang wazir yang berwatak jahat. Nah, ini dia, Jin. Dengarkan baik-baik ya, Jin. Si wazir itu serakah, suka iri kepada orang lain. Ketika sang wazir melihat Raja Yunan begitu menghormati Royan Al-Hakim serta memberinya berbagai hadiah, muncullah sifat hasadnya. Ia merencanakan kejahatan terhadap Royan Al-Hakim. Watak wazir itu persis seperti yang diungkapkan oleh peribahasa. Jasad terperangkap oleh sifat hasad. Ungkapan lain mengatakan, kezoliman tersembunyi di dalam jiwa. Orang zolim yang kuat akan memperlihatkan kezolimannya, sedangkan orang zolim yang lemah akan menyembunyikan kezolimannya. Suaraku nggak fales-fales banget toh ya. Saya lanjutkan ya. Demikianlah wazir tersebut mendekati Raja Yunan dan bersujud di hadapannya. Kemudian dia berkata, Baginda yang bijak, sungguh kebaikan Baginda meliputi seluruh rakyat. Hamba mempunyai nasihat yang sangat baik untuk Baginda. Jika hamba tidak mengatakannya, maka hamba tak ubahnya seperti anak haram. Jika Baginda menghendaki agar hamba kemukakan saat ini, hamba akan mengungkapkannya. Ucap si wazir itu. Raja Yunan merasa terganggu dengan ucapan wazir. Kemudian dia berkata begini. Katakanlah, apa nasihatmu yang sangat baik itu? Cepat ngomong. Wahai Baginda junjungan hamba, ketahuilah bahwa orang-orang terdahulu pernah mengatakan, barang siapa yang tidak melihat dan memikirkan akibat dari suatu perbuatan yang akan dilakukannya, maka waktu tidak akan menjadi sahabatnya. Baginda, menurut hamba, tidak benar jika Baginda memberikan kenikmatan kepada seorang musuh yang hendak menghancurkan kerajaan. Baginda telah berlaku sangat baik, memuliakannya, menjadikannya sebagai orang kepercayaan. Tapi hamba sangat khawatir akan keadaan Baginda. Mendengar ucapan wazir itu, Raja Yunan tampak sangat gusar. Wajahnya berubah merah. Wazir, siapakah orang yang engkau tuduh sebagai musuhku dan aku justru berbuat baik kepadanya? Wahai Baginda junjungan hamba, jika Baginda dalam keadaan tertidur, maka bangunlah Baginda. Sebab yang hamba maksudkan adalah Royan Al-Hakim. Ketahuilah hai wazir, ia adalah sahabatku. Royan Al-Hakim adalah orang yang paling mulia di antara kita sebab ia telah mengobatiku dengan sesuatu yang kugenggam dengan tanganku. Ia telah menyembuhkanku dari penyakit yang tidak bisa diobati oleh seluruh tabib di seantero negeri. Sungguh, tidak akan ada orang yang menandinginya di dunia pada saat ini. Jadi, bagaimana engkau bisa menyatakan kebohongan seperti itu? Saksikan, hai para wazirku, saksikan. Aku akan memberikan kepada Royan Al-Hakim tempat kediaman yang indah, jariah-jariah yang cantik, serta uang 1000 dinar setiap bulan. Seandainya aku membagi kerajaanku ini, masih lebih sedikit dari yang berhak diterimanya. Kemudian Raja Royan diam sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Hei wazir, sungguh
Di dalam dirimu ada rasa dengki terhadap Royan Al-Hakim. Keadaanmu ini sama dengan Raja Sinbad yang menyesal karena telah membunuh burung baas miliknya. Bagaimana kejadiannya, Baginda? Tanya si wazir. Kemudian Raja Yunan pun bercerita. Belum sempat meneruskan ceritanya. Tidak terasa pagi sudah menjelang. Ratu Sahrozat terdiam ketika fajar menyingsing dan cahaya pagi mulai datang. Lalu adiknya si Dunyazad itu berkata, Dongeng yang benar-benar aneh dan indah, kakak. Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah darimu, Dek. Kemudian sambil melirik kepada Raja Shahryar, Ratu Sahrozat melanjutkan, Tentu saja jika Baginda mengizinkan. Kemudian Raja Shahryar batin. Dia berkata di dalam batinnya, aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya. Maka mereka melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra. Keesokan harinya, Raja Shahryar keluar meninggalkan istananya dan menuju balairung kerajaan. Seperti biasa, wazir datang dan membawa kain kafan yang diselipkan di ketiaknya. Lalu Raja Shahryar menjalankan pemerintahan, memberikan putusan hukum dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya dari pagi hingga sore hari. Setelah itu, balairung kerajaan pun ditutup dan raja kembali ke istana. Ketika malam tiba, Raja Shahryar membimbing Ratu Sahrozat ke peraduan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Baik pendengar setia saya, terima kasih banyak sudah mendengarkan untuk malam ini. Insya Allah kita akan sambung lagi esok hari. Silahkan dengerin di playlist ya biar gampang ya nyarinya episode 1, 2, 3, 4 seterusnya urut. Saya Alex Hendra, insya Allah kita ketemu lagi esok hari. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.